Selamat hari Minggu, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Puji dan syukur kita angkat hanya kepadanya, karena hanya Dialah yang memperjumpakan kita lewat media ini di dalam ibadah hari Minggu tanggal 3 Mei 2020. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita arahkan hanya kepadanya saja. Kita akan memulai ibadah kita yang akan dipimpin oleh hamba Tuhan, Ibu Pendeta Lili Danga, Sarjana Teologia. Mari saya jemput kita berdiri, kita memulai ibadah kita dengan memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 4 ayatnya yang pertama, angkatlah hatimu pada Tuhan. Tetapi dan menari, janganlah membawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya, mari nyanyilah. Ajak teman bernyanyilah terus. Pertolongan kita dalam ibadah hari Minggu saat ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera bagi kamu dan bagimu juga. Silahkan duduk. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Ya Bapa di sorga, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah berdosa dalam pikiran, perkataan, perbuatan dan sikap hidup yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Jika Engkau ya Bapa mengingat-ingat kesalahan kami, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Ya Tuhan, Padamu kasih dan pengampunan. Kasihilah kami ya Bapa menurut rahmat-Mu yang besar. Dengarkanlah berita anugerah. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Bertobatlah dan balik pada Bapa. Balik pada Bapa, ya tunggu
kasihan, mengampuni dosamu. Oh baliklah pada Bapa, oh baliklah pada Bapa, jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu, oh baliklah pada Bapa, oh baliklah pada Bapa. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita akan masuk dalam pemberitaan akan firman Tuhan. Kita persiapkan bacaan kita. Pertama dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat 41 sampai 47. Jemaat Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan bermazmur. Kita membaca Mazmur 23 ayat pertama sampai pada ayatnya yang ke-6. Kita membaca secara berbalasan. Saya akan membaca ayat yang ganjil dan jemaat Tuhan membaca ayatnya yang genap. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagi gigiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari kita merespon Mazmur kita memuji Tuhan dari Mazmur 21 ayat yang pertama. Jiwaku
Kita akan mendengarkan sapaan firman Tuhan, akan menjadi kekuatan bagi kita. Kita persiapkan bacaan kita pada hari ini. Pertama dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat 41 sampai 47. Yang kedua, pertama Petrus pasal 2, ayat 18 sampai 25. Dan bacaan yang ketiga, kitab Injil menurut Yohanes, pasalnya yang ke-10, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Sebelumnya, mari kita berdoa meminta kekuatan serta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan, ya Allah kami. Pada hari ini, waktu yang indah yang Tuhan anugerahkan bagi kami, di mana boleh kami menikmati perjumpaan dengan Tuhan melalui hari yang Tuhan kuduskan bagi kami. Firman-Mu akan disampaikan bagi kami. Ya Roh Kudus, berkati hidup kami untuk menikmati, mendengarkan, merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu termeterai dengan baik di dalam kehidupan kami, bertumbuh di dalam kebenaran yang sejati. Berkati hamba-Mu Tuhan yang Tuhan pakai pada saat ini. Bersabdalah kepada kami, di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan kita yang pertama terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat yang 41 sampai 47. Firman Tuhan, cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, ia memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecah roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan. Masing-masing dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul setiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan setiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian firman Tuhan, pembacaan yang pertama. Puji Tuhan, amin. Jemaat sekalian, pembacaan kita yang kedua terambil dari 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Penderitaan Kristus sebagai Teladan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia Allah.
Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikian firman Tuhan. Mari berdiri. Kitab Injil menurut Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil dombanya, masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikian pembacaan kita. Berbahagialah kita oleh firman yang sudah kita dengarkan. Kure sumanga puang. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, jemaat Tuhan yang diberkati. Hari ini kita terpanggil, diajak untuk merenungkan firman Tuhan dalam sebuah tema, Gembala dan Pemelihara Jiwamu, melalui bacaan yang sudah
kita baca. Jemaat Tuhan, surat Petrus dikirim kepada umat Tuhan di perantauan yang sedang menderita karena berbagai tekanan. Termasuk orang-orang Kristen yang bekerja sebagai hamba namun dianiaya oleh tuannya. Dalam bagian bacaan kita ini, Petrus berbicara secara khusus kepada para hamba. Apa isi nasihat Paulus dalam bacaan kita pada pagi hari ini? Apa yang mau kita renungkan? Apa yang diungkapkan dalam pembacaan kita? Bacaan kita, dalam pembacaan kita mengatakan, tunduk dengan penuh ketakutan, bukan saja kepada Tuhan yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab itu dalam bacaan kita mengatakan, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Yang kedua, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Ya, bisa kita ambil contoh dalam keadaan kita saat ini. Di tengah-tengah kita menghadapi situasi pandemi virus corona. Apa yang dilakukan oleh pemerintah misalnya, begitu banyak anjuran untuk stay at home, melakukan physical distancing, atau saat ini berlangsung PSBB. Pemerintah sudah berbuat dengan segala kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita saat ini. Tetapi melihat kehidupan yang terjadi di masyarakat kita, ya masih begitu banyak yang tidak mengikuti anjuran pemerintah atau tidak bersinergi dengan aturan yang telah diberikan oleh pemerintah. Dan karena itu, apa yang kita harapkan? Apa yang diharapkan oleh pemerintah atau apa yang diharapkan oleh banyak orang? Memutuskan mata rantai penyebaran ini masih begitu sulit. Juga ketika kita melihat bagaimana saudara-saudara kita yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab di dalam melakukan tugas kemanusiaan, entah itu para medis, dokter, perawat, petugas laboratorium, polisi, tentara, dan lain sebagainya. Mereka mengangkat tugas-tugas kemanusiaan. Iya, namun akhirnya ada begitu banyak saudara-saudara kita yang melakukan tugas kemanusiaan ini harus terinfeksi, harus terisolasi, menderita,
karena melakukan tugas kemanusiaan. Rasul Petrus mengatakan, pandanglah itu sebagai kasih karunia dari Allah. Hak istimewa yang Allah berikan kepada kamu. Kasih karunia. Artinya bahwa Allah melatih iman setiap kita anak-anaknya. Bagaimana mencicipi cawan pahit seperti yang Kristus pikul. Karena itu Petrus menulis, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Jemaat Tuhan, ini ya mungkin kita berpikir ini pernyataan yang aneh, luar biasa. Kan biasa kita mendengarkan sebuah yang ada di pikiran kita, ada rumus seperti ini. Berbuat baik supaya memperoleh kebaikan. Tetapi kalau kita sudah berbuat baik namun ternyata menderita, mungkin kita berpikir siapa yang mau, siapa yang bisa. Kita kemudian bertanya, apa bisa? Rasul Petrus dalam bacaan kita mengatakan bisa. Caranya ada 2 langkah. Pertama, sadar bahwa kita bukan hanya menikmati karya Kristus, tetapi juga dipanggil untuk berkarya seperti Kristus. Ya, memang dalam banyak hal kita kadang-kadang terbatas pada penghayatan mengenai kasih Kristus sebagai karya untuk kita nikmati karena membaharui kehidupan kita. Dalam pembacaan kita tadi mengatakan ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Tetapi Bapak Ibu, pernyataan Petrus secara gamblang menegaskan bahwa kita bukan hanya mengikuti, tetapi juga melakukan. Iya. Hal itu secara tegas menjadi pengakuan gereja Toraja kalau kita baca tentang penebusan, tentang pengudusan, bagaimana menjadi umat Allah, bagaimana kita sebagai umat Allah diutus ke dalam dunia ini membawa dan menjadi berkat. Dan karena itu Rasul Petrus berbicara tentang bagaimana berkarya seperti Kristus. Atau sejauh mana karya Kristus telah kita responi. Dan mengubah cara berpikir kita, mengubah kehidupan kita. Atau bagaimana peristiwa Paskah mengubah kehidupan saudara dan saya. Mematikan kehidupan manusia lama kita bersama kematian Yesus dan bangkit sebagai manusia baru bersama Kristus yang bangkit. Peristiwa Paskah memanggil kita bagaimana menikmati hidup baru dan juga berkarya sama seperti Kristus telah berkarya di dalam kehidupan kita anak-anaknya. Yesus telah menyerahkan hidupnya.
Dan karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Allah, tentunya kita merasa berbahagia sebagai umat yang telah mengalami karya Allah, karya Yesus yang begitu luar biasa. Menyelamatkan kita, juga terpanggil menyatakan karyanya di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, di tengah-tengah kondisi kita saat ini, kita terpanggil untuk bagaimana setia hidup beriman. Bagaimana di tengah-tengah situasi seperti ini, kita tetap terpanggil menyatakan karya Kristus, terpanggil memberitakan Injil Kristus, dan terlebih dalam kondisi kita seperti ini, kita tetap menyatakan iman, pengharapan kita kepadanya. Ya, berbicara tentang iman. Iman tentunya belajar dan mencintai Tuhan. Bagaimana orientasi hidup kita hari ini dan ke depan? Kita percayakan kepada Tuhan. Ini percaya. Tuhan sudah menganugerahkan kepada di dalam diri kita masing-masing. Kita diselamatkan karena kasih karunia oleh iman. Dan tentunya semua oleh karena kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, kalau saat ini di tengah-tengah kehidupan kekinian kita menghadapi begitu banyak pergumulan. Tentunya oleh iman di dalam Yesus Kristus, kita terpanggil menyatakan karya Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita dan juga terhadap sesama dan orang lain. Kristus memanggil kita untuk menyatakan keteladanan seperti yang Ia lakukan. Teladan Kristus yang dimaksud dalam pembacaan kita dalam ayatnya yang ke-22, di sana dikatakan tidak dikuasai oleh dosa dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Tidak membalas caci maki dengan caci maki. Ketika ia menderita, bersandar kepada Allah sebagai hakim yang adil. Ya, bagaimana Kristus telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Tadi dikatakan tidak memberi diri dikuasai oleh dosa. Artinya setiap kita umat Tuhan yang telah mengalami karya Kristus, bagaimana melawan itu? Tidak memberi diri dikuasai dosa. Jangan memelihara tipu daya. Iya, ini panggilan iman kita. Yang mau dikatakan dalam pembacaan kita, kalau dikatakan oleh Petrus, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Apa yang Petrus mau katakan? Memanggil kita melihat kepada karya Kristus. Puncaknya adalah salib. Ya, mungkin banyak orang berpikir seperti ini. Tidak sepantasnya ada yang dikorbankan untuk orang lain. Kalau berpikir kita sebagai manusia, tidak sepantasnya ada yang dikorbankan untuk orang lain.
Namun salib Kristus mengajari kita anak-anak Tuhan, jika belum pikul salib, belum benar-benar menjadi pengikut Kristus. Karena itu, kalau saudara dan saya harus berkorban, misalnya untuk orang lain, berkorbanlah seperti yang Kristus telah lakukan. Bagaimana Kristus berkorban untuk hidup saudara dan saya. Dengan demikian, kita telah menggenapi atau melakukan firman Tuhan yang mengatakan berkata pada hari ini, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah, itu adalah firman Tuhan. Yohanes 8 pasal 32 mengatakan, firman itu adalah kehadiran Allah sendiri. Firman kalau hadir, iya, artinya bagaimana kita dipulihkan, kita dibebaskan, kita dimerdekakan. Dari apa? Tentunya dari jerat nafsu, dari pikiran-pikiran yang menyesatkan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, di tengah-tengah situasi sulit saat ini, iya, banyak orang mulai berpikir egoisme. Banyak orang mulai tidak sabaran. Emosi mulai meledak. Kata-kata tidak lagi direm. Tetapi anak-anak Tuhan, kita semua, saudara dan saya, mari kita terus berusaha hidup mengikuti apa yang Yesus pernah lakukan dan ajarkan. Sekalipun kita sendiri saat ini mungkin mengalami sulitnya kehidupan ini. Mungkin saat ini kita begitu mengalami keterpurukan di dalam hidup ini. Namun itu bukan menjadi alasan bagi kita kehilangan rasa kemanusiaan. Karena kita tahu bahwa saudara dan saya, kita semua masih hidup sampai pada hari ini. Itu semata-mata karena belas kasihan Tuhan. Karena sampai hari ini kita masih sehat. Kita masih memiliki, kita bisa makan yang cukup bersama keluarga, bersama seisi rumah. Itu karena kasih karunia Tuhan. Karena itu kita mau melakukan, kita terpanggil untuk melakukan, menyatakan rasa kemanusiaan kita. Di tengah-tengah wabah COVID-19 yang merenggut begitu banyak kebahagiaan di dalam hidup manusia. Lalu mungkin kita bertanya, apa yang bisa kita kerjakan? Melakukan, menyatakan rasa kemanusiaan kita bagi orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita, bagi tetangga, bagi keluarga, bagi jemaat. Jangan kita pernah berkata bahwa hanya yang kecil yang bisa saya buat. Saudara-saudaraku, yang kecil bukan berarti tidak. Jangan katakan itu tidak berarti apa-apa. Apapun yang kita buat menurut pemikiran kita itu kecil. Ingat, tidak ada perbuatan yang kecil jika itu atas nama kemanusiaan. Sekecil apapun yang kita lakukan, yang bisa kita buat, lakukanlah itu. Tetapi membawa hormat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Allah telah berkarya di dalam kehidupan kita. Allah telah menjadi gembala bagi kita. Allah telah menjadi pemelihara
jiwa dan kehidupan kita. Karena itu, di tengah-tengah situasi sulit yang diperhadapkan bagi gereja, bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara, bagi dunia ini, mari kita terus mempercayakan hidup kita hanya ke dalam tangan Sang Gembala yang sudah memelihara hidup kita, yaitu di dalam Yesus Kristus. Ia telah memberi hidupnya, ia telah memberi nyawanya yang termahal, yang terbaik, yang penuh perhatian. Ia tidak pernah meninggalkan kita sebagai domba-dombanya yang mungkin kita katakan yang terancam saat ini. Tetapi ingat, Allah selalu gembala yang baik di dalam Yesus Kristus. Dia mengenal kebutuhan kehidupan setiap anak-anaknya. Sebagai gembala, ia selalu menyatakan yang terbaik di dalam kehidupan kita anak-anaknya. Yesus Kristus adalah gembala yang baik. Dan karena itu, mari kita senantiasa menikmati, mensyukuri kehadiran Allah di dalam Yesus Kristus sebagai gembala yang baik. Mari terus mengalami pemeliharaan Allah di dalam menyatakan ketaatan sebagai umat yang telah dipulihkan dan diselamatkan. Mari kita terus menjadikan hidup kita sebagai domba yang terpelihara di dalam gembala yang baik. Artinya sebagai umat, sebagai domba, kita terus terpelihara di dalam kehidupan di dalam Yesus Kristus. Dan karena itu, nyatakan ketaatan kepadanya, lakukan yang terbaik dimanapun Tuhan hadirkan dan tempatkan kita. Lakukan yang terbaik, menyatakan rasa kemanusiaan bagi siapapun yang kita jumpai di masa-masa sulit saat ini. Karena itulah panggilan iman kita yang sudah menikmati keselamatan dari Dia selaku gembala yang baik di dalam Yesus Kristus yang sudah memberi hidupnya bagi saudara dan saya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Yesus adalah gembala yang baik, yang sudah mempersembahkan hidupnya demi keselamatan hidup kita anak-anaknya. Karena itu, dalam kehidupan yang kita jalani saat ini dan seterusnya, mari kita menyatakan hidup kita hanya ke dalam tangan Sang Gembala yang baik, yang selalu memelihara kehidupan kita. Lakukan seperti yang telah dilakukan oleh Sang Kristus bagi kita. Nyatakan karya terhadap sesama dan orang lain. Sekalipun dalam masa-masa sulit, kita terus menyatakan rasa kemanusiaan kita terhadap sesama dan orang lain seperti yang telah dilakukan oleh Sang Gembala yang baik bagi saudara dan saya. Mari bersama-sama kita berdoa menurut doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bagi muridnya dan bagi kita gerejanya saat ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdiri,
bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan Nisea Konstantinopel yang berkata demikian. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga, sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang menjadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat kekasih Tuhan, tiba saatnya kita akan membawa ungkapan syukur kita lewat persembahan. Dan Ulangan 16 ayat 16b sampai 17 berkata, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Sambil kita membawa persembahan kita memuji Tuhan dari KGT 59 Tangiara Kasugiran. Kita nyatakan syukur dan syafaat kita. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh kami meyakini Engkau adalah gembala yang baik, yang telah mempersembahkan yang terbaik, mempersembahkan hidupnya yang sempurna di atas kayu salib, memberikan keselamatan bagi setiap kami, umatnya, gerejanya, yang sudah dipulihkan dan diselamatkan.
Terima kasih Tuhan, kiranya karya Kristus, pengorbanan Kristus menjadi teladan bagi setiap kami. Sehingga ketika kami menghadapi masa-masa sulit, sekalipun kami tetap mempersembahkan, menyatakan hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Sang Gembala yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami anak-anaknya, tetapi yang setia memelihara kehidupan setiap kami umatnya. Mampukan kami selaku umat yang telah dipulihkan dan diselamatkan, menjadikan Kristus sebagai teladan, mampu menyatakan rasa kemanusiaan di tengah-tengah masa sulit sekalipun bagi sesama dan orang lain. Tuhan, tolong kami, sekecil apapun yang kami lakukan, kiranya semuanya kami lakukan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, bermakna bagi semua orang yang menikmatinya. Bapa di surga, kami berdoa, mendoakan jemaat-Mu yang boleh menikmati ibadah hari Minggu saat ini. Di rumah-rumah keluarga, Tuhan lawati setiap jemaat-Mu. Tuhan memberkati ibadah yang berlangsung di rumah-rumah jemaat Tuhan saat ini. Berkati mimbar-mimbar pelayanan yang terbuka di rumah-rumah jemaat-Mu ya Allah. Biarlah ibadah-ibadah yang berlangsung di rumah-rumah jemaat-Mu membawa berkat, memberikan kekuatan, meneguhkan iman pengharapan setiap jemaat Tuhan. Kami berdoa, mendoakan jemaat Tuhan yang sudah menyatakan ungkapan buah-buah imannya dengan memberikan persembahan syukur. Berkenanlah Tuhan memberkati tangan-tangan majelis jemaat yang akan menata setiap persembahan yang telah diberikan oleh jemaat-Mu. Biarlah semuanya menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati setiap berkat-Mu Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan. Biarlah semuanya boleh digunakan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa, mendoakan jemaat Tuhan yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, yang berada di rumah-rumah keluarga. Tuhan, sayangi setiap jemaat-Mu. Pulihkan keadaan setiap jemaat-Mu ya Tuhan, yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan memberkati setiap bentuk pengobatan dan perawatan yang diupayakan, yang dijalani, dilakukan oleh jemaat Tuhan. Baik itu jemaat Bawah Keraing, bahkan setiap umat-Mu yang mengalami sakit penyakit saat ini, kiranya Tuhan pulihkan. Yang terisolasi di ruang-ruang isolasi saat ini, Tuhan jangkau mereka, Tuhan pulihkan, Tuhan jamah. Dan biarlah sukacita, damai sejahtera akan melingkupi setiap kehidupan setiap umat-Mu. Bapa di surga, kami berdoa mendoakan jemaat Tuhan yang mengalami duka cita, Tuhan hiburkan dan kuatkan. Kami berdoa, mendoakan jemaat Tuhan yang bersuka cita, mengalami perpanjangan usia, baik itu kelahiran maupun pernikahan. Tuhan lengkapi sukacita setiap jemaat-Mu. Yakinkan setiap jemaat-Mu bahwa di balik sukacita, di balik setiap bentuk dinamika kehidupan yang dilalui setiap jemaat Tuhan, ada tangan Tuhan yang selalu menjamah. Ada tangan Tuhan yang selalu menggendong. Selaku gembala yang baik, yang selalu memelihara
kehidupan setiap umat-Nya. Bapa di surga, kami berdoa, mendoakan pergumulan jemaat-Mu, jemaat Bawah Karaeng, pergumulan umat-Mu yang mengalami begitu banyak kesulitan hidup terkait dampak virus COVID-19 ini. Tuhan, yakinkan setiap jemaat-Mu, umat-Mu, bahwa sesungguhnya Tuhan tidak tinggal diam. Karena itu, teguhkan iman pengharapan setiap jemaat-Mu ya Allah. Yakinkan pada waktunya Tuhan akan memulihkan keadaan ini. Pada waktunya badai akan berlalu. Kiranya di masa-masa sulit ini kami tetap menengadah kepadamu, menyatakan iman pengharapan kami hanya kepada Sang Gembala yang baik, yang telah memelihara kehidupan kami. Hari kemarin, hari ini, hari esok sampai kedatangannya yang kedua kali. Berkati gerejamu, Gereja Toraja. Berkati jemaat Tuhan, jemaat Bawah Karaeng. Bersama semua umat-Mu di muka bumi ini. Berkati majelis gereja. Berkati semua pengurus OIG. Mampukan untuk setia menyatakan pelayanannya. Menjadi hamba yang setia. Menunaikan tugas panggilan imannya. Di masa sulit sekalipun. Mampukan kami setia menjadi rekan sekerja Allah. Yang mampu menyatakan ungkapan buah-buah imannya. Menolong, mengasihi sesama dan orang lain. Mampu berbagi berkat bagi semua orang yang hidup berdampingan dengan kami. Tuhan, kami berdoa, mendoakan bangsa dan negara kami, para pemimpin kami, Bapak Presiden, bersama semua tim kerjanya, aparat pemerintah. Tuhan memberkati dalam gumul dan juang, menyatakan kesejahteraan di tengah-tengah masa-masa sulit ini. Tuhan kiranya memberkati. Bahkan Tuhan memberkati setiap yang Tuhan pakai untuk tidak mengalami, menyatakan rasa egoisme, tetapi mampu menyalurkan berkat-berkat Tuhan bagi yang seharusnya mendapatkannya. Tuhan kiranya memberkati. Terima kasih ya Tuhan ya Allah kami. Kami berdoa, mendoakan pergumulan semua bangsa di dunia ini. Tuhan memberkati setiap upaya dan usaha yang dilakukan untuk menyelamatkan dunia ini. Yakinkan kami bahwa sesungguhnya Tuhan selalu ada buat kami anak-anaknya. Tuhan selalu merangkul kehidupan kami. Tuhan selalu hadir menjadi gembala dan pemelihara kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa, mendoakan para relawan, para medis, dokter dan suster, juru rawat, semua yang Tuhan pakai memberikan pelayanan pengobatan dan perawatan bagi begitu banyak orang yang membutuhkannya. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan yang cukup bagi para medis dan relawan, bagi semua yang Tuhan pakai. Biarlah kekuatan kesehatan yang cukup Tuhan karuniakan bagi mereka semuanya. Terlebih sukacita, damai, sejahtera, kebahagiaan di dalam menyatakan tugas tanggung jawab pelayanan ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan ya Allah kami. Berkati kami semua yang sudah boleh mengambil peran lewat ibadah yang boleh tercipta pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua, sesudah ibadah ini, kami akan kembali melakukan aktivitas kami. Tuhan tolong kami, jaga lindungi kami, jauhkan kami dari segala susah mara bahaya, jauhkan kami dari sakit penyakit, dan biarlah lawatan Tuhan akan senantiasa tinggal di dalam kehidupan jemaat Tuhan selaku gembala yang baik. Ini doa dan pengharapan kami. Ini ungkapan syukur kami ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami.
Doa ini kami sampaikan hanya di dalam pengampunan anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, Gembala kami yang setia, pemelihara hidup kami, hari kemarin, hari ini, hari esok, sampai kedatangannya yang kedua kali. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan kita berdiri menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 185 ayatnya yang pertama, Tuhan mengutus kita. Kita ke dalam dunia, kita kepada yang benar, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umatnya, dengan senang. Berarti kita memuliakan namanya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku jemaat Tuhan, pergilah di dalam kehidupanmu setiap waktu, setiap saat. Jadikanlah Allah di dalam Yesus Kristus sebagai gembala yang baik, yang kasih setia, tuntunan dan pemeliharaannya tiada pernah berkesudahan, dan nyatakanlah karya Kristus di sepanjang umur kehidupanmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita menutup ibadah kita saat ini dengan memuji Tuhan, nyanyian rohani 131 ayat pertama, pimpin aku Tuhan Hua. Ya, demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita saat ini. Diucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan Ibu Pendeta Lili Danga STH yang sudah memimpin ibadah kita. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah terlibat mengambil bagian di dalam ibadah saat ini. Dan Tuhan memberkati segenap jemaat Tuhan yang sudah beribadah di rumah masing-masing. Majelis gereja bersama pengurus OIG mengucapkan selamat hari Minggu, selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati.